Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rensmart, konsultan HQ terdaftar resmi di DJKI. Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara mendaftarkan merek ke luar negeri ya. Nah, untuk pelaku usaha ya, khususnya yang ada di Indonesia atau yang memiliki usahanya di Indonesia, itu bisa mendaftarkan mereknya ke luar negeri melalui sistem protokol Madrid ya. Sistem protokol Madrid ini adalah sistem pendaftaran merek di beberapa negara sehingga mereknya bisa mendapatkan legalitas dan perlindungan di beberapa negara tanpa harus mengunjungi atau mencari konsultan HQ di negara tersebut ya. Jadi bisa mendaftarkannya di negara tempat dia mengajukan permohonan mereknya. Contoh misalnya ya, dia sudah mendaftarkan, pelaku usaha sudah mendaftarkan mereknya di Indonesia, di DJKI ya, di kantor HQ Indonesia. Nah, kemudian merek tersebut mau dia ekspansi, mau dia pakai di beberapa negara ya untuk diperdagangkan. Misalnya kita pilih negaranya adalah Singapura, Jepang misalnya, atau Amerika. Nah, negara-negara yang bisa dipilih ini adalah negara-negara anggota yang tergabung di dalam protokol Madrid. Nanti kita kasih linknya ya, bisa lihat nanti listnya. Nah, itu yang bisa kita pilih gitu ya. Nah, itu kita ajukannya, syaratnya apa? Syaratnya adalah mereknya mau didaftarkan di beberapa negara, itu harus sudah diajukan terlebih dulu di Indonesia atau sudah terdaftar di Indonesia ya. Nah, untuk permohonan yang kita ajukan nanti, yang kita isikan harus berdasarkan basic ya, permohonan basicnya, permohonan dasarnya yang di Indonesia. Jadi misalnya merek yang didaftarkan di Indonesia ini adalah merek ABC ya, untuk jenis barangnya misalnya kopi ya. Nah, kopi dan teh misalnya. Nah, kemudian pelaku usaha ini mau ekspansi, mereknya mau diperdagangkan juga di negara Singapura, Jepang, dan Amerika. Nah, maka dia akan bisa menggunakan sistem protokol Madrid untuk mendaftarkan merek ABC-nya untuk jenis barang kopi dan teh di 3 negara tersebut ya. Caranya gimana? Tinggal mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui sistem protokol Madrid. Jadi bisa mendaftarkannya sendiri melalui akun merek atau bisa menggunakan jasa konsultan HQ terdaftar resmi di DJKI ya. Nanti dengan konsultan akan dibantu dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Jadi syaratnya harus sudah dimohonkan lebih dulu atau sudah terdaftar mereknya di DJKI di Indonesia ya, di negara asal permohonannya. Kemudian pemohonnya harus warga negara Indonesia atau pemohonnya memiliki domisili atau usaha di Indonesia. Nah, pemohonnya ini terhadap merek yang mau didaftarkannya itu sudah diajukan lebih dulu dia di negara asalnya atau sudah terdaftar mereknya ya. Jadi ini persyaratannya ya untuk bisa menggunakan protokol Madrid ya. Setelah itu baru mengisi formulir MM2 ya. Yang kedua, memiliki usaha ya, memiliki usaha di Indonesia. Nah, kemudian jenis barang ya, jenis barang atau jasa yang kita mohonkan di beberapa negara harus sesuai dengan jenis barang atau jasa yang tertera di permohonan atau di sertifikat basicnya ya, dasarnya gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia jenis barang yang tadi adalah kopi dan teh, berarti jenis barang yang kita pilih juga harus kopi dan teh ya. Boleh sama tapi tidak boleh lebih gitu ya. Nah, misalnya yang didaftarkan hanya kopi saja boleh karena ada di basic permohonannya. Tapi kalau misalnya mau ditambah coklat misalnya, kopi coklat, nah ini kan coklat tidak ada di basicnya. Nah, ini yang tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan permohonan atau sertifikat merek yang sudah terdaftar lebih dulu di Indonesia, begitu ya. Nah, kemudian mengenai biayanya bagaimana? Nah, biayanya nanti ada terhitung secara otomatis melalui fee calculate ya, kalkulator fee-nya. Nanti kita kasih lihat linknya. Nanti tinggal di situ masukkan mereknya, berapa kelas, negaranya tinggal dipilih, dicentang, nanti otomatis akan dikalkulasi ya, kalkulasi. Dan ini mata uangnya adalah Swiss franc ya, Swiss franc. Jadi tinggal nanti dikonversikan aja ke rupiah. Namun pembayarannya nanti tetap akan dikonversi ke Swiss franc ya, ke Swiss franc. Nah, untuk pembayarannya apabila nanti sudah muncul
tinggal kita setor ke salah satu bank ya yang ada di Indonesia ya. Nah, bisa salah satu ke bank BUMN seperti itu. Nah, pada saat kita ajukan ya di akun, nanti ada formnya namanya form MM2 ya, form MM2. Nanti tinggal diisi ya formulirnya ya. Data identitas si pemohon, kemudian data mereknya ya, kemudian jenis barang atau jasanya, warna mereknya kalau ada ya, arti mereknya kalau ada ya, itu nanti tinggal diisikan saja ya, seperti ada di video YouTube kita sebelumnya ya tentang pengisian, nanti tinggal ikutin saja di situ. Nah, demikian ini adalah kemudahan bagi para pelaku usaha untuk ekspansi ya usahanya dan mendapatkan legalitas serta perlindungan merek di beberapa negara. Ayo pelaku usaha, mari lindungi kekayaan intelektual Anda, setidak-tidaknya merek Anda. Terima kasih.